Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sofwa Tugu Ada dengan NIM 2032322. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar kurikulum Merdeka. Apa sih tujuan dari pembelajaran pada kali ini? Yang pertama itu peserta mampu memahami konsep, tujuan, strategi, dan prosedur pengembangan modul ajar. Yang kedua, peserta itu mampu memodifikasi modul ajar yang telah tersedia disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah masing-masing. Yang ketiga itu peserta mampu menentukan asesmen atau penilaian yang sesuai dari modul ajar yang telah dimodifikasi. Dan yang terakhir itu peserta mampu mengembangkan bahan ajar yang relevan atau sesuai dengan tingkat capaian siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang telah dimodifikasi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang jawabannya akan dibahas. Yang pertama, mengapa modul ajar itu harus sederhana dan dapat memandu pembelajaran dengan efektif? Yang kedua, bagaimana mengembangkan modul ajar yang sederhana namun efektif? Yang ketiga, bagaimana menentukan asesmen atau penilaian untuk modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa? Yang keempat, mengapa modul ajar itu perlu berpusat kepada murid dan memperhatikan perbedaan karakteristik setiap siswa. Yang kelima, bagaimana memilih dan memodifikasi modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang keenam, bagaimana mengadaptasi modul ajar agar relevan atau sesuai dengan tingkat capaian siswa. Yang terakhir, bagaimana memilih dan menentukan bahan ajar yang relevan untuk modul ajar. Nah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan modul ajar? Modul ajar itu adalah salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Sebenarnya modul ajar ini sudah ada ya sejak dulu, tapi namanya bukan modul ajar. Namanya itu RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Jadi modul ajar itu sudah ada, tetapi komponennya belum lengkap dan dinamakan RPP. Nah, modul ajar itu adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen atau penilaian yang dibutuhkan pada satu unit atau topik bab berdasarkan ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, guru itu bisa eh, memiliki kebebasan untuk membuat modul ajarnya sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik dari setiap peserta didik. Berikutnya ada alur penulisan modul ajar. Kurikulum operasional itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Yang kedua ada alur tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu penjabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Sedangkan alur tujuan pembelajaran itu rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran, yaitu sejak awal hingga akhir fase. Nah, di sini ada contoh alur penyusunan modul ajar. Contohnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama ada tujuan akhir. Tujuan akhir ini adalah capaian pembelajaran yang harus dilakukan oleh siswa yang berkaitan dengan karakter apa yang harus dimiliki oleh siswa ketika selesai pembelajaran, yaitu ada profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 poin. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua itu ada berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, yang keempat kreatif, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam mandiri. Poin yang kedua ada output dari materi sebelumnya. Yang pertama ada poin ATP, alur tujuan pembelajaran. Itu meliputi tujuan pembelajaran, konten inti, pemahaman bermakna, dan produk akhir.
Yang kedua ada indikator pencapaian kompetensi. Pencapaian kompetensi baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Yang ketiga ada rencana asesmen. Nah, pada elemen bahasa Indonesia itu ada empat. Yang pertama menyimak, yang kedua membaca dan memirsa, yang ketiga berbicara dan mempresentasikan, dan yang terakhir itu ada menulis. Selanjutnya ada komponen modul ajar yang lengkap. Ada tiga aspek komponen modul ajar, komponen detail modul ajar per pertemuan, dan yang terakhir itu ada lampiran. Komponen modul ajar itu yang pertama ada fase capaian modul ajar. Pada fase MI atau ST itu dibagi menjadi tiga fase. Yang pertama fase A, fase A itu kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, dan fase C itu kelas 5 dan 6. Yang kedua ada jumlah jam pelajaran. Yang tiga model belajar. Biasanya itu model belajar tatap muka. Yang keempat itu tujuan pembelajaran. Yang kelima dimensi Pancasila. Yang keenam pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Selanjutnya ada komponen detail modul ajar per pertemuan. Yang pertama itu ada bahan ajar atau materi apa yang akan diajarkan. Yang kedua, pemahaman bermakna. Yang ketiga, pertanyaan pemantik. Yang keempat, indikator keberhasilan. Yang kelima, asesmen atau penilaian yang akan dilakukan oleh guru terhadap siswanya. Yang keenam, ada sarana dan prasarana, alat atau media yang akan digunakan untuk pembelajaran. Dan yang terakhir ada rencana kegiatan. Nah, poin selanjutnya itu ada lampiran. Lampiran itu berisi lembar aktivitas, biasanya itu LKPD, lembar kerja peserta didik. Yang kedua ada rubrik penilaian, dan yang terakhir bahan ajar lain yang relevan atau bahan materi ajar yang sesuai dengan materi inti. Selanjutnya ada komponen modul ajar. Itu ada tiga, informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Informasi umum berisi tentang identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 tadi ya yang sudah disebutkan. Yang keempat sarana dan prasarana. Yang kelima ada target peserta didik, dan yang terakhir itu ada model pembelajaran yang digunakan. Pada komponen inti itu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua pemahaman bermakna, yang ketiga pertanyaan pemantik, yang keempat persiapan pembelajaran, yang kelima kegiatan pembelajaran, yang ketujuh asesmen atau penilaian, yang kedelapan pengayaan dan remedial, dan yang terakhir refleksi peserta didik dan guru. Komponen yang ketiga itu ada lampiran. Lampiran berisi LKPD, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan yang terakhir itu ada daftar pustaka. Nah, selanjutnya itu komponen apa sih yang harus ada pada modul ajar atau yang wajib ada dalam modul ajar? Nah, alur tujuan pembelajaran itu menjadi dasar bagi guru untuk menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Nah, guru memiliki kebebasan untuk mengembangkan modul ajarnya sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar tersebut. Nah, secara umum modul ajar memiliki tiga komponen utama. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Yang kedua ada langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir itu asesmen pembelajaran. Nah, guru mau diperbolehkan apabila ingin mengembangkan modul ajar dengan komponen-komponen tambahan di luar komponen wajib. Itu yang sudah dijelaskan di awal tadi ya, yang komponen modul ajar lengkap. Selanjutnya, acuan teknik modifikasi modul ajar. Yang pertama, menetapkan tujuan belajar berdasarkan CP, capaian pembelajaran, dan ATP, alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyusun desain pembelajaran, melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik atau secara menyeluruh. Yang keempat, pembelajaran yang dirancang sesuai konteks atau kenyataan, lingkungan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat
Yang terakhir itu ada pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Yang selanjutnya ada hal yang diperhatikan saat memilih modul ajar untuk dimodifikasi. Sebelum melakukan modifikasi modul ajar, itu harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, apakah sesuai dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP, alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, apakah cocok modul ajar yang dimodifikasi itu sesuai dengan kondisi dan karakteristik murid. Yang ketiga, apakah sarana dan prasarananya tersedia di sekolah. Dan yang terakhir, adakah yang perlu atau bisa dimodifikasi dari modul ajar tersebut. Nah, ini contoh modifikasi modul ajar. Sila memilih contoh modul ajar lengkap sesuai jenjang yang diinginkan yang tersedia di LMS. Nah, contoh yang ditampilkan bukan contoh baku. Peserta diperbolehkan untuk membuat modifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik, konteks, dan kebutuhan kelas. Struktur wajib dalam modul ajar adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian pembelajaran. Guru itu diperbolehkan jika ingin menambahkan komponen-komponen yang relevan atau sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Selanjutnya ada paradigma asesmen. Apa sih yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen? Yang pertama ada penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Pola pikir bertumbuh atau growth mindset itu adalah pola pikir eh, kompetensi dasar yang kita miliki itu bisa berkembang jika kita terus belajar, berusaha untuk belajar. Yang kedua ada terpadu, di mana asesmen mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling berkaitan. Terus keluasan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen yang akan digunakan. Yang terakhir, khusus SMK terdapat juga bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lain, yaitu asesmen praktek kerja lapangan, uji kompetensi kejuruan, dan uji unit kompetensi PKL. Selanjutnya ada asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran itu dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Pendidik dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan, misalnya pada awal tahun pelajaran, berarti tes diagnostik pada awal semester sebelum memulai satu lingkup materi dapat berupa satu atau beberapa tujuan pembelajaran atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Dengan demikian, asesmen pembelajaran tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka. Asesmen pada awal pembelajaran diharapkan tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidikan. Namun demikian, jika pendidik atau satuan pendidikan memiliki kemampuan dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencakup kesiapan belajar, minat, profil belajar, latar belakang keluarga, riwayat tumbuh berkembang, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada asesmen pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan asesmen? Asesmen itu bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi holistik sebagai umpan balik untuk gurunya itu sendiri, siswanya, dan orang tua agar membantu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya.
Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, mendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi, bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya, alur asesmen. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran (TP) sesuai alur perkembangan dimensi. Yang kedua, ada merancang indikator, memastikan ke dalam tujuan, membuat indikator yang mencangkup aspek kognisi, sikap, dan keterampilan atau psikomotor. Yang ketiga, menyusun strategi asesmen atau penilaian yang akan dilakukan. Yang keempat, menyiapkan alat ukur atau instrumennya, rubrik, kotak-kotak penilaian. Yang kelima, menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid, lembar kerja. Yang keenam, mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat refleksi, membuat inferensi atau kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Yang terakhir, menyusun rapor. Selanjutnya ada acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran. Asesmen sebagai proses pembelajaran, asesmen as learning, asesmen untuk refleksi proses pembelajaran berfungsi sebagai asesmen formatif, asesmen atau penilaian yang dilakukan ketika proses pembelajaran. Asesmen untuk proses pembelajaran, asesmen for learning, asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran berfungsi sebagai asesmen formatif. Asesmen as learning dan asesmen for learning itu dilakukan pada proses pembelajarannya yang disebut sebagai asesmen formatif. Yang ketiga, asesmen pada akhir atau proses pembelajaran. Asesmen untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran berfungsi sebagai asesmen sumatif. Biasanya itu dilakukan pada akhir semester. Nah, ini jenis asesmen. Jenis asesmen itu ada tiga. Yang pertama asesmen as atau sebagai, asesmen for untuk, dan asesmen of terhadap. Asesmen as itu asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Asesmen for yaitu asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Berarti asesmen as dan asesmen for itu dilakukan setelah proses pembelajaran yang termasuk asesmen formatif. Sedangkan asesmen of itu asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran yang disebut asesmen sumatif. Contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif. Itu ada diskusi kelas, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, belajar berdemokrasi. Yang dua ada drama, melatih kepercayaan diri dan jiwa seni, terus belajar bekerja sama, belajar berkelompok juga bisa. Yang ketiga presentasi, mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, public speaking, belajar memahami topik secara mendalam, berpikir dan bernalar kritis. Yang keempat ada produk, mengembangkan kreativitas, meningkatkan ketelitian dan jiwa seni. Yang terakhir ada tes lisan, itu bisa meningkatkan kemampuan berbicara, mengkonfirmasi pemahaman. Apakah siswa itu sudah memahami betul pembelajaran yang sudah dilakukan atau belum. Yang terakhir menerapkan umpan balik. Pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif. Pelaksanaan asesmen formatif dapat dilakukan dengan memperhatikan yang pertama dilakukan bersamaan dalam proses pembelajaran.
Yang kedua, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, performa, kinerja, produk proyek portofolio maupun tes. Tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, catatan anekdotal, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Terus pelaksanaan asesmen sumatif itu dilakukan dengan memperhatikan tentu sumatif dilakukan pada akhir lingkup materi. Yang kedua, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, performa, kinerja, produk, proyek, portofolio maupun tes. Hasil sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik. Pengembangan bahan ajar. Apa yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar? Bahan ajar itu harus bersifat variatif. Bisa berupa bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Agar siswanya itu tidak bosan dalam belajar. Sesuaikan buku yang disediakan tersebut dengan ATP, kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Buku itu kan ada yang LKS, terus buku paket. Nah, itu disesuaikan saja. Kembangkan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan variatif. Dengan belajar dengan pembelajaran menggunakan model-model pembelajaran yang variatif itu bisa ya dengan model pembelajaran seperti kontekstual dan lain sebagainya. Buku yang disediakan pemerintah hanya salah satu alternatif bahan ajar. Guru diperbolehkan untuk mengembangkan dan menambahkan bahan ajar lain yang relevan. Ini dengan uh, membuat modul ajar. Yang terakhir, hal penting lain yang harus diperhatikan saat akan membuat modul ajar adalah menyesuaikan lingkup kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Peserta didik yang belum menguasai kompetensi prasyarat atau belum siap untuk belajar di suatu lingkup materi diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cakupan lingkup materi yang sederhana. Peserta didik yang sudah siap belajar diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Dan terakhir, peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan yang tinggi dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau matang. Baik, materinya cukup di sini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.